Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi basyarana bi bisyarah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Faman fa'ajat hadhil bisyarah wa talaqaha bi qalbin salim faqad hudiya ila siratin mustaqim. Allahumma salli wa sallim ashrafas salati wat taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin raufir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, para habaib, para alimul ulama yang hadir semua di tengah-tengah kita, wabil khusus tamu kita yang mulia Ad-Da'ilullah Al-Habib Abdullah Al-Habsyi. Ahlan wa sahlan bimana, selamat datang di hudurikum. Mudah-mudahan tambah berkah masjid kita dengan sebab kehadiran beliau. Masa asallahu yukrimuna wa iyyakum jami'an. Dengan kehadiran beliau mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga al-mukarram tamu kita Al-Habib Alwi bin Ahmad As-Saddaf, dan juga semua guru-guru kita, bil khusus guru kita al-mukarram al-ustaz Dr. Ki Haji Khairul Mustaghfirin, al-ustaz Muhammad Fitriadi, Ustaz Irwandi, Ustaz Dayat, dan semua para asatidz, para guru-guru, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak Yanto Ulay, anggota dewan, dan semua. Bil khusus orang tua guru kita tercinta Bapak Kiai Ahmad Yusi, kita doakan mudah-mudahan sehat walafiat. Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan urusannya, Allah berikan keberkahan hidupnya, dan mudah-mudahan Allah berikan senantiasa sehat walafiat, zahiran wa batinan, amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap para asatidz yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, bapak-bapak, ibu-ibu, dan semua panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang ikut terlibat dalam acara Maulid, panitianya, pengurus masjidnya, yang donaturnya, yang ikut terlibat kehadirannya, siapapun kelak akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur alhamdulillah masjid kita Nurul Hidayah pada malam hari ini kita semua kompak, semangat, dengan penuh antusias semuanya. Warganya memberikan apresiasi dalam acara yang sangat agung, acara yang sangat mulia, yaitu memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tempat yang kita adakan maulid di tempat ini, yang begitu banyak deras hujan rahmat Allah turun di tengah-tengah kita, semua yang hadir diampuni dosa-dosanya, dimaafin semua kesalahannya, dan mudah-mudahan Allah catat kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi di yaumil kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur ulama-ulama kita, guru-guru kita mengajarkan kepada kita betapa pentingnya
betapa urgennya mencintai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantaranya dengan kita maulid. Jadi maulid ini ungkapan rasa sukacita kita, senangnya kita, bergembiranya kita. Allah berikan hadiah agung untuk kita, yaitu berupa hadiah Nabi besar Muhammad. Nabi katakan, Nabi yang mengomong, Nabi yang bicara, Nabi yang sampaikan, innama ana rahmatun muhdah. Sungguh aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah untuk kalian semua. Maka kita terima hadiah dari Allah yang agung ini, diantaranya dengan kita sama-sama memperingati maulid di malam ini. Mudah-mudahan syukur kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebab kenapa? Sebab ini kadang-kadang banyak orang kurang paham. Banyak orang kurang paham kadang-kadang. Ya, acara-acara yang lainnya antusias, semangat. Begitu maulid kendor, begitu maulid kurang semangat. Tapi malam ini Nurul Hidayah meskipun tadi sore diguyur hujan lebat, alhamdulillah semua warganya pada hadir semua. Amin. Ini kita andalan kita nih. Andalan kita besok di yaumil qiyamah adalah cinta kepada Nabi besar Muhammad. Jadi jangan sampai kita gak ada cinta sama Nabi. Sebab cinta inilah amalan yang paling tinggi. Wa min wajibatil qalbiyah katanya. Di antara kewajiban amaliyah hati adalah mahabbatus sholihin, cinta kepada orang soleh, terlebih cinta kepada rajanya orang soleh, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, saya pesan titip, jangan sampai nggak punya cinta sama orang soleh. Emang ada manfaatnya cinta orang soleh meskipun kita bukan orang soleh? Ada. Kita ini bukan orang soleh, kita ini banyak kesalahan, banyak lalai, banyak dosa kita. Ya, kalau kita cinta sama orang soleh, insya Allah Allah gabungkan kita nanti di akhirat bersama orang-orang soleh. Amin. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, ma taqul? Ya Rasulullah, apa pendapatmu fi kaumin, pada satu kaum ahabba kauman wa lam yalhaq bihim. Dia cinta satu kaum tapi dia nggak bisa nyusul amal ibadah mereka. Nabi katakan, ya, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Ingat, seseorang akan berkumpul bersama orang yang ia cintai. Maka kita menanamkan kecintaan kepada orang soleh penting. Meskipun kita ketinggalan jauh dengan amalnya orang soleh, minimal ada cinta. Imam Syafi'i pernah mengajarkan dengan ungkapan syairnya, uhibbus salihin walastu minhum. Aku cinta sama orang soleh meskipun aku bukan orang soleh. Ini Imam Syafi'i. Bayangin, Imam Syafi'i kurang soleh bagaimana? Imam Syafi'i ini orang soleh, tapi ini ngajarin tawadu, nggak boleh ngaku-ngaku katanya. Jadi orang jangan punya ngaku-ngaku keistimewaan, kelebihan. Mudda'il ahwal, ya, yuridu su'al khatimah. Orang kalau ngaku-ngaku punya kelebihan bisa mewariskan mati su'ul khatimah, naudzubillah. Imam Syafi'i katakan ini orang soleh Imam Syafi'i, tapi dia ngaku uhibbus salihin, aku cinta orang soleh, walastu minhum, meskipun aku ini bukan orang soleh. Jadi apa manfaatnya cinta orang soleh kita gak orang soleh? Imam Syafi'i katakan la'alli an anala bihmus syafa'ah. Aku berharap dengan mencintai orang soleh kelak aku dapat syafaat dari mereka. Mudah-mudahan kita pulang bawa cinta sama orang soleh. Amin. Cinta kita kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini penting, ya. Nabi mengajarkan tentang cinta. Ini cinta ajaran yang paling penting. Lawan kata cinta benci. Nggak boleh kita benci sama orang biasa, apalagi benci sama orang soleh. Benci sama Nabi, apalagi untuk bela sekali. Ya, jangan sampai kita semua cinta sama Nabi, cinta sama orang soleh. Ini ajaran yang paling pertama kali harus kita tanamkan. Makanya Nabi pernah mengajarkan kepada kita, ibu-ibu, bapak-bapak semua yang hadir. Nabi katakan, ahibbullaha lima yarzuqum min ni'amih. Cintailah Allah karena Allah
nikmat kepada kalian. Ini kita semua masya Allah nggak kurang-kurang bapak-bapak ibu-ibu. Nikmat yang Allah berikan non-stop 24 jam nggak berhenti-berhenti, betul-betul. Ini kita punya nih nikmat nafas nih. Nafas kita keluar masuk, jantung kita berdenyut, kita nggak ngatur sendiri dalam tubuh kita, yang ngatur Allah. Nafas keluar masuk yang ngatur Allah. Dikasih sehat oleh Allah, dikasih fasilitas hidup oleh Allah, diciptakan jadi manusia oleh Allah, diberikan iman oleh Allah, ditakdirkan orang Islam dari Allah, ditakdirkan yang paling tinggi kita nih punya titel jadi umat Nabi besar Muhammad. Waduh, nikmat gak udah-udahnya kita. Kita ini nikmat udah gak udah-udahnya. Makanya kita banyak bersyukur. Alhamdulillah. Cintai Allah. Mari tanamkan. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman yang sejati imannya, mereka begitu sangat cinta kepada Allah. Karena apa? Karena Allah sudah banyak memberikan nikmat. Wa ila rabbika farghab. Kepada Tuhanmu tanamkan rasa cinta. Mudah-mudahan dengan cinta kita kepada Allah, Allah pertahankan nikmat iman Islam kita. Amin. Ini yang pertama nih, banyak kita dapat nikmat. Yang kedua Nabi katakan wahibbuni, cintai aku. Nabi nyuruh kita semua supaya cinta Nabi besar Muhammad. Kenapa memang oleh hubbillah? Karena Allah begitu cinta banget sama aku. Allah cinta banget, maka kita wajib mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Siapa orang yang dicintai Allah? Gak ada duanya. Kata malaikat Jibril, aku sudah menerbang dari ke Masjid sampai ke Maghrib. Aku gak temukan manusia yang paling dicintai oleh Allah melebihi cintanya Allah kepada Nabi besar Muhammad. Makanya kita wajib cinta. Begitu juga kita cinta sama orang-orang soleh. Kenapa orang soleh kita cintai? Mereka ahlul taqwa, mereka adalah pembimbing hidup kita. Kita dianjurkan mencintai orang-orang soleh. Apalagi mencintai Nabi besar kita Muhammad. Sebab tanpa Nabi Muhammad ini kita baku. Kita mungkin gak kenal Islam, gak kenal Quran. Tadi kita baca Maulidil Ulama, gimana katanya? Dalam mukadimahnya tuh, Syekh Habib Umar mengatakan alhamdulillahilladzi hadana. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah yang memberikan hidayah kepada kita. Jadi yang ngasih hidayah kita ini Allah. Jadi orang Islam. Tapi jangan lupa bi abdihil mukhtari manda'ana. Dengan sebab hambanya Allah yang terpilih Nabi besar Muhammad. Makanya wasilah kita di dunia akhirat kamu. Wasilah kita di dunia akhirat adalah Nabi besar Muhammad. Iya, kita ini dapat keuntungan dunia, wasilahnya Nabi Muhammad. Dapat keuntungan akhirat, wasilahnya Nabi besar Muhammad. Bi abdihil mukhtari manda'ana. Kalau hidayahnya Allah berikan kepada, sebabnya adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang lain-lainnya, fasilitas dunia yang kita punya, yang kita rasakan, yang kita nikmati, semua ini gak lepas dari berkat jasanya Nabi besar Muhammad. Makanya kita kalau mau bayar jasa Nabi Muhammad, harus bayar nih Pak. Hak Nabi Muhammad agung. Imam Al-Halal mengatakan kalau kamu punya bola mata, kamu bisa puter dari sini nih ke Madinah, mau bayar jasa Nabi, nggak kebayar. Kenapa? Begitu agung jasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Makanya kita wajib muludan. Wajib bagi muludan. Wajib kan? Wajib kita muludan. Kalau ada duit tiap hari ya, walau anna ambilna kulla yaumin limaulidi Ahmadi kana wajib. Ya kalau mau kita bikin muludan tiap hari, kita senang. Kenapa? Gembira ria, sukacita kita. Allah kasih pemimpin Nabi besar Muhammad. Masya Allah, ini titel yang paling tinggi nih. Maaf nih, titel yang paling tinggi bukannya presiden, bukannya raja. Titel yang paling tinggi biar tahu. Jadi umat Nabi besar Muhammad. Ya Allah, itu titel yang paling mahal tuh. Beneran. Nabi Daud pernah ditanya, ya Daud, nikmat apa yang paling agung yang aku berikan kepada manusia? Kata Nabi Daud, nafas ya Allah. Betul nafas, tapi ada yang lebih agung lagi. Nabi Daud nggak bisa jawab. Nafas betul nikmat yang agung, betul-betul. Ini kita nih orang
habis nggak kayaknya? Tamat udah hidupnya, betul? Iya, kita lihat ada perempuan itu cakep, cantik, napasnya hilang, kira-kira bagaimana? Udah habis, tamat hidupnya, betul? Tapi kata Allah, ada yang lebih agung lagi, wahai Daud. Apa itu ya Rabb? Nanti di akhir zaman aku berikan nikmat yang lebih besar daripada nafas. Kalau nafas tidak ada apa-apanya, kata Allah. Aku berikan kepada yang beriman, yang kafir, yang taat, yang melanggar, yang kucintai, yang kubenci. Aku kasih itu nikmat nafas. Tapi ini nikmat mahal. Nanti adanya di akhir zaman. Nabi Daud penasaran, apa ya Rabb? Dia itu nanti akan aku takdirkan sekelompok manusia di zaman. Aku takdirkan mereka menjadi umat Nabi besar Muhammad. Makanya kita buru-buru dan sebab kenapa? Kita tahu pahala sedekah sebab adanya Nabi, betul? Kita tahu pahala tahajud sebab adanya Nabi, betul? Makanya itu kemarin kita kedatangan tamu dari Yaman, Syekh Soleh Al-Fakir. Ini Syekh Soleh cerita di Baitul katanya ada orang kaya dermawan, suka bantu fakir miskin, suka bantu masjid, suka bantu pesantren. Pokoknya dia kaya, banyak keuangannya dia keluarin. Cuma satu kekurangannya, ya, ini orang kalau mau dan gak demen, sama sholawatan gak demen ceritanya. Singkat cerita dia ngimpi ketemu Nabi. Begitu dia ngimpi ketemu Nabi, dia kenalin dirinya sama Nabi. Ya Rasulullah, ana min ummati. Ya Rasulullah, aku ini bagian daripada umatmu. Kata Rasulullah, maaf aku gak kenal. Pergi Nabi. Ya Allah, stres ya orang, bangun tidur stres, ketakutan. Waduh, Nabi kok gak kenal saya? Bahaya ini saya. Padahal sudah bantu masjid, bantu anak yatim, bantu fakir miskin. Kok Nabi gak peduli sama saya? Nabi kok gak kenal saya? Akhirnya datang kepada seorang ulama besar di Baitul Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Dia cerita, dia curhat itu tentang mimpinya. Begitu dia cerita, dia tentang curhatnya. Nabi kok gak kenal saya? Saya kan udah bantu masjid, saya bantu yatim, saya bantu fakir miskin. Kok Nabi gak kenal saya? Apa kata Habib Muhammad? Oh, mungkin kamu ini kurang demen sholawatan kali, kurang demen muludan kali. Soheh ya Habib, soheh, bener ya Habib. Saya gak demen tuh muludan, saya kurang demen tuh sholawatan. Boleh jadi amal kamu kosong semua, nol semua. Sedekah kamu, pedulinya kamu, nol semua. Sampai kamu harus dikasih nomor satu dulu. Apa itu? Cinta kepada Nabi besar Muhammad. Ayo sekarang kamu banyakin baca sholawat. Pulang dia, ada waktu dia baca sholawat lagi, ada maulid dia bantu jor-joran. Dana yang tadinya lebih besar kepada yatim, sekarang dia seimbangin, yatim dia bantu, masjid dia bantu, maulid dia besar-besar dikasih. Gak lama dia ngimpi lagi ketemu Nabi. Begitu dia ngimpi ketemu Nabi, dia baru mau ngomong, ya Rasulullah sekarang aku bantu. Belum ngomong, Nabi udah bilang, nah sekarang saya baru kenal sama kamu. Sebab aku kenal kepada umatku, seukuran cintanya dia kepadaku, seukuran dia seringnya sholawat kepada aku. Sholawat Muhammad. Jadi kita kalau makin banyak sholawat sama Nabi, maka Nabi makin kenal sama kita. Kalau ini pada malam ini temanya berat ini, kita biar Habib aja yang sampai. Ini temanya dibalik ini, menjadi hamba yang dicintai dan dirindukan Rasulullah. Masya Allah. Ya, dicintai dan dirindukan oleh Rasul. Masya Allah. Rasulullah cinta kepada umatnya secara umum, Nabi cinta. Secara umum, Rasulullah rindu kita. Bahkan Rasulullah pernah bersabda kepada sahabat-sahabatnya, wa syauqa ila ikhwanina, alangkah rindunya aku kepada saudara-saudaraku. Sahabat bilang, alaskah ikhwanukuna ya Rasulullah, ikhwanukum ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu? Bukan kalian sahabatku. Siapa itu saudara-saudaramu? Nanti orang yang ada di akhir zaman, mereka gak ngelihat aku, tapi mereka beriman, mereka cinta kepadaku. Itu Nabi kangen sama kita secara umum. Mudah-mudahan kita bisa tingkatin menjadi orang-orang yang cinta khusus dari Nabi besar Muhammad. Allahumma innalana atma'an fi rahmatikal khalsah fala tuhrimna. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini mendapatkan kecintaan dan rindu yang khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi. Makanya mulai saat ini tanamin cinta kepada Nabi, hadiri maulid dimanapun, biar tambah cinta sama Nabi. Sering duduk di tempat maulid, biar cerita-cerita Nabi kita dengar, kisah-kisah Nabi kita dengar. Dari kisah dan cerita itu akan lahir
yang kuat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan disempurnakan oleh tamu kita. Mungkin dari saya cukup sekian sebagai mukaddimah dalam rangka istirahatnya Habib tamu kita. Mudah-mudahan saya berpesan sekali lagi buat jamaah semua, apa yang kita lakukan pada malam hari ini semata-mata kita bersuka cita dengan baginda Nabi besar Muhammad. Man fariha bina farihna bih, kata Nabi. Siapa yang orang yang gembira dia denganku, aku pun akan gembira dengan dia. Semua yang hadir, panitia yang lelah, semua yang hadir, semuanya karena bersuka cita senang dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sedikit membawa manfaat untuk kita. Intinya cintailah Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah memberikan nikmat. Yang kedua, cintai Nabi besar Muhammad. Terakhir masih ada wahibbu li ahli baiti, cintai keluarga Nabi. Habaib kita cintai. Kenapa? Nabi yang suruh. Kenapa? Sebab li hubbi, karena aku begitu cinta dengan keturunanku. Kalau sekarang lagi rame-rame ada yang membahas tentang Ba'alawi, nunggu ada zaman fitnah sekarang ini, tolong jangan percaya sama sekali. Kenapa? Ba'alawi adalah keturunan asli Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya punya kitab dari Abu Ya Mukhtar tentang bagaimana keturunan asli Nabi Ba'alawi. Maka nanti suatu saat kita akan bahas biar kita tambah yakin, biar kita cinta kepada keluarga Nabi besar Muhammad. Nggak cukup cinta sama Nabi kalau benci sama Ahlul Bait, benci sama keluarga Nabi. Nggak cukup dan nggak sah. Pengen sah cinta kita sama Nabi, cintailah keluarga Nabi besar Muhammad. Makanya ini kita Kampung Rawa, desa Pondok Kelurahan Pondok Pucung, termasuk yang ditakdirkan banyak masuk habaib. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pengaruh masuk habaib seperti masuknya Sidil Muhajir ilallah Ahmad bin Isa, badannya Ahmad bin Isa, jiwanya membawa Nabi besar Muhammad. Nah ini hadir kaidah bin Abdullah Al-Habsyi, Habib Alwi bin Ahmad As-Segaf, badannya badan Abdullah Al-Habsyi, badannya badan Habib Alwi bin Ahmad As-Segaf, tapi kejiwaannya, visi-visinya membawa Nabi besar Muhammad di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan berkat wasilah beliau Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri hum amanul ardi fadakiri, berkah keluarga Nabi Muhammad, negeri Indonesia terus diamankan oleh Allah. Amin. Indonesia akan aman selagi masih ada Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri. Kecamatan Pondok Alen, Lurahan Pondok Pucung akan terus aman selagi masih masuk ke daerah kita Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri, keluarga Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Terima kasih banyak dan mohon maaf kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.